Ya, baru saja kita simak ya pernyataan dari Profesor Djoko Saryono mengenai sejarah sastra Indonesia atau historiografi sastra Indonesia. Nah, menurut beliau, historiografi sastra Indonesia atau sejarah sastra Indonesia dalam penulisannya masih compang-camping karena ya kita tahu ya, penyusunan sejarah sastra Indonesia ini masih diwarnai dengan sikap suka dan tidak suka, like and dislike. Ya, karena kurang bisa membuka diri bahwa pada kenyataannya ada karya-karya sastra yang kalau kita pinjam istilahnya Ariel Heryanto juga Arif Budiman ya, ini memiliki beberapa karya-karya yang ada karya sastra stensilan, ada karya sastra liar, ada karya sastra yang terlarang barangkali. Nah, ini saya kira hal semacam itu sudah saatnya untuk saat ini sudah saatnya untuk dibuka secara fair. Ya, betul. Dan kalau kita mencoba melihat sehingga penyusunan sejarah sastra ini memiliki atau disusun secara rapi berdasarkan metode dan teori pendekatan dan metode tertentu yang ideal. Nah, kita tahu bahwa katakanlah misalkan Balai Pustaka. Nah, ini era-era awal katanya. Era awal tentang lahirnya sastra Indonesia. Ini ternyata ada sesuatu yang tidak dimasukkan ke dalam penyusunan sejarah sastra di era itu atau tidak dimasukkan ke dalam karya-karya sastra yang bisa diterima. Karena kita tahu persis bahwa Balai Pustaka didirikan oleh Belanda pada waktu itu, pemerintahan kolonial Belanda. Ya tentunya untuk sebagai kepanjangan dari propaganda Belanda pada masa itu. Jadi karya-karya sastra yang tidak masuk ke dalam Balai Pustaka, ya mereka dianggap sebagai karya sastra pasaran atau misalkan karya sastra rendahan. Nah, padahal bisa jadi yang disampaikan dalam karya-karya sastra di luar Balai Pustaka ini juga hal atau topik-topik yang ditampilkan sangat krusial dan sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat. Nah, itu tadi. Terus ada hal lain yang juga disampaikan oleh beliau mengenai sudah saatnya juga kronik atau kronik lokal ya, atau sejarah-sejarah lokal, terutama sejarah sastra di daerah-daerah ini jika perlu diangkat karena mau tidak mau perkembangan sastra Indonesia tidak lepas dari perkembangan sastra di daerah-daerah. Tidak bisa dipungkiri bahwa itulah yang terjadi. Karena sastra Indonesia tidak bisa hanya ditopang dari Jakarta ataupun daerah-daerah yang menjadi pusat dari kebudayaan. Oke, saya masih akan bersama Anda tentunya dalam perjalanan kerja sastra sampai pukul 9 malam. Dan kita akan ulas lebih dalam lagi apa yang disampaikan oleh Profesor Djoko Saryono. Dan sekarang saya ingin menghadirkan satu lagu dari siapa ini ya? Cinta Melulu. Oke. Dari kalau tidak salah sih lagu ini siapa sih? Saya agak lupa, ada yang ingat nggak ya? Oke. Simak aja deh ya. Cinta Melulu untuk Anda. Koja Sastra.